Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Alhamdulillah. Yeah. How are you today? Alhamdulillah is wonderful. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulai belajar kembali pelajaran tahfiz dan tahsin ya. Di tahun ajaran 2020-2021 insyaallah di kelas 6 ini pelajaran tahsin dan tahfiz kembali bersama ustaz saya ya. Jadi kita nanti akan murojaah, kemudian akan menambah hafalan. Hafalannya untuk masa pandemi ini kita turunkan targetnya 1 ayat 1 hari. Dan tiap harinya ada 1 surat yang dimurojaah dan ada 1 hafalan ayat baru. Dan kita juga akan setiap harinya belajar tajwid. Dan insya Allah kita akan pakai buku pedoman ilmu tajwid ya, aplikatif. Insya Allah ini buku juga yang dipelajari oleh Ustadz dulu ketika di LTQ Al-Hikmah Jakarta. Insya Allah ya kita akan belajar hari ini dan selanjutnya. Jadi pelajaran tahfiz dan tahsin ini akan kita pelajari setiap hari, baik yang konsultasi ke sekolah maupun yang di rumah. Semuanya harus jalan tiap hari 1 surat di murojaah, kemudian 1 ayat baru dihafal. Oke, langsung saja mungkin untuk pembelajaran hari ini. Ustaz mengingatkan kembali bahwa mari kita luruskan niat kita dalam mempelajari Al-Quran. Yang menjadi motivasi kita adalah hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah ketika kita belajar, kita mengajar Al-Quran, maka mudah-mudahan kita termasuk apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik manusia. Oke, untuk kesempatan kali ini Ustadz akan membuka dengan sebuah pelajaran tahsin atau tajwid. Atau tahsin itu asal kata dari hasana yuhsinu tahsin, membaguskan bacaan. Jadi anak-anak yang kelas 6 ini rata-rata sudah bisa baca Quran, kemudian tinggal memperbagus Qurannya supaya sesuai dengan tajwid, kaidah tajwid. Karena membaca Quran dengan tartil ya, atau sesuai dengan kaidah tajwid, maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil yang kita hafal sama-sama, warattilil Qur'ana tartila. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Menurut Imam Al-Jazari yang disebut dengan tartil itu adalah memberikan hak dan mustahak huruf. Ya, memberikan hak dan mustahak Al-Quran tersebut. Apa itu haknya? Makhrajul hurufnya harus sesuai. Mengucapkan za dengan dal beda tempat keluar hurufnya, beda sifatnya. Jadi kita harus, nanti kita akan belajar makhrajul hurufnya satu persatu ya, mulai dari hamzah atau alif sampai huruf terakhir. Kemudian kita akan belajar juga tentang hukum mim sukun dan tanwin, atau hukum non sukun dan tanwin, hukum mim sukun ya, hukum non sukun dan tanwin, kemudian hukum mim sukun dan hukum-hukum bacaan yang lainnya yang ada dalam buku pedoman daurah Al-Quran, panduan ilmu tajwid aplikatif yang akan kita ajarkan di kelas 6 ini. Baik ya, untuk pelajaran hari ini ya, Senin tanggal 20 Juli 2020. Ustaz ingatkan lagi, anak-anak harus semangat belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mentadaburi Al-Quran. Karena kata Rasulullah, 1 huruf Al-Quran, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin tetapi alifun harfun, alif 1 huruf, walamun harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim 1 huruf. Rawahu Tirmidzi. Ya. Dan setiap huruf kata Rasulullah akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi baca 1 huruf aja 10 kebaikan pahalanya. Jadi itu sebagai motivasi kita ya. Dan ingat, di hari akhir, di akhirat nanti, orang yang membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan hariannya, maka yang menghafal Al-Quran, yang mentadaburi Al-Quran, apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak di hari kiamat dia akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi orang-orang yang
bacanya, atau orang yang bersahabat dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Dia tercermin dalam ucapannya, dia tercermin dalam sikapnya, dalam perbuatannya. Itu seharusnya Al-Quran bagi kita sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Kemudian selanjutnya ya, kita akan mempelajari masuk ke dalam hukum tajwid. Yang pertama bahasan kita ada beberapa hukum ya yang akan kita bahas, tapi perlu ditanamkan di dalam diri anak-anak bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu ain. Membaca Quran dengan tajwid adalah fardu ain, kewajiban kita semua sebagai umat Islam. Siapapun yang membaca Al-Quran harus membacanya dengan tajwid yang benar, dengan hukum tajwid yang benar. Sebagaimana firman Allah tadi, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil, memberikan hak dan mustahaknya. Tapi mempelajari tajwid, mempelajari hukum-hukum tajwid itu fardu kifayah. Jadi membaca secara dengan tajwid adalah fardu ain, kewajiban semua orang muslim, tapi mempelajari tajwidnya adalah fardu kifayah. Jadi tugas hari ini anak-anak, 1. Murojaah surat An-Nas ya, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. 3 langsung karena ini pendek ya. Murojaah surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Kemudian lanjutkan menghafal 1 ayat baru. Kalau kemarin mungkin surat Jin, 1 ayat di surat Jin, atau kemarin sudah selesai surat Jin Al-Qiyamah, tidak tambah 1 ayat. Nanti Ustadz akan menerima laporannya. Anak-anak hari ini mengirim laporannya melalui, boleh langsung disimak melalui video call ya, ataupun mengirim videonya. Jadi itu sebagai pembuka pelajaran tajwid hari ini. Besok kita akan masuk ke pelajaran tajwidnya. Terima kasih. Ustadz tunggu hari ini ya. Boleh ngirimnya siang, nanti sore, malam boleh. Pokoknya hari ini harus Ustadz rekap, Ustadz kasih nilai. Hari ini yang nyetorkan hafalan baru 1 ayat saja, dan murojaah 3 surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.